Saya menyapa kita semuanya, selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Seruang semangat, selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Baik, saudara yang terkasih, kita bersyukur untuk pagi ini. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita sadar semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan terima kasih juga buat Ibu Asrama yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Langsung saja kita akan membuka ayat Alkitab kita yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat ke-9 kita akan baca secara bergantian. Nanti kaum wanita akan membaca ayat yang pertama, ayat yang kedua kaum pria, seterusnya sampai ayat ke-9 nanti kita akan baca secara bersama-sama. Dan sebelumnya izinkan saya untuk membaca perikop yang diberikan oleh lembaga Alkitab, yaitu Menara Babel. Ayat yang pertama kaum wanita dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka mereka sebelah timur dan dimulai tanah sinian, lalu menetapkan mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan batu kita sebuah dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan tersesat ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk selamanya. Ini barulah pengelolaan usaha mereka, mulai dari sekarang atau juga yang mereka rencanakan tidak ada yang dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan walaupun sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka disahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berdiri di negeri kota itu. Sama-sama yang ke-9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah diucapkan melakukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Jadi pada pagi saudara yang terkasih, saya memberikan tema kita pada pagi ini, yaitu keinginan yang melebihi batas. Keinginan yang melebihi batas. Keinginan dalam kamus bahasa besar bahasa Indonesia itu sesuatu hal yang ingin dikabulkan atau permintaan yang ingin dikabulkan. Setiap kita yang ada di tempat ini memiliki keinginan, ya. Setiap kita di tempat ini memiliki keinginan. Apapun yang kita inginkan, kita tentukan apa yang kita inginkan tersebut tercapai, bisa kita dapatkan. Jadi pada pagi ini saudara yang terkasih, kita akan belajar dari kitab ini. Kita boleh belajar dari pasal yang pertama sampai yang ke-11. Kita bisa membaca di sana bahwa kejatuhan Adam dan Hawa, ya, kejatuhan Adam dan Hawa berdampak bagi seluruh alam semesta. Maksudnya di sana adalah seluruh apa yang diciptakan oleh Tuhan yang ada di bumi. Nah, pada pagi ini ayat firman Tuhan ini bukan hal yang pembacaan yang baru bagi kita. Mungkin kita waktu sekolah minggu juga kita sudah diceritakan tentang Menara Babel. Bagaimana kisah Menara Babel kita mungkin sudah mengerti. Tapi pada pagi ini kita sama-sama belajar di mana pasal yang ke-10, pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-8, di sana ada menceritakan tentang Nimrod, ya. Saya akan membacakan ayat yang ke-8, Kejadian 10 ayat yang ke-8. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Dan juga di ayat ke-9, ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Nah, menurut tafsir ayat itu bahwa mengatakan bahwa orang yang mendirikan Babel yaitu adalah Nimrod. Mungkin kalau kita mendengar dalam Kejadian pasal 11 ini, saya akan membagikan dua bagian, di mana ayat pertama sampai ayat keempat ini menceritakan bagaimana mereka mempunyai keinginan yang tidak disukai oleh Allah. Itu keinginan yang membangkitkan murka Allah. Yang kedua yaitu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9
yaitu menceritakan akibat dari tindakan mereka yang mendapatkan hukuman yang adil daripada Tuhan. Nah, dari pembacaan kita pada pagi ini ada dua tujuan yang dapat kita lihat apa tujuan mereka membangun daripada Menara Babel. Tujuan yang pertama yaitu mereka membangun Menara Babel untuk menentang Allah sendiri. Jadi kita melihat di ayat yang keempat itu, di sana dikatakan bahwa juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota, sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Nah, mereka mendirikan Menara Babel untuk menentang Allah sendiri karena mereka akan membangun sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, membuktikan bahwa ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ya. Yang kedua, tujuan mereka membangun Menara Babel yaitu dengan membuat Menara Babel, mereka berharap membuat nama mereka sendiri. Ya. Mereka melakukan sesuatu hal yang ingin mereka dibicarakan oleh seluruh bumi. Nah, pada pagi ini saudaraku yang terkasih, kita dapat belajar bahwa pada ayat yang ke-5 sampai ayat ke-9 ada sesuatu penolakan yang dilakukan oleh Allah terhadap kepada mereka ketika mereka ingin membangun Menara Babel. Ya, kenapa Tuhan menolak pembangunan Menara Babel? Karena itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga Tuhan mengacau-balaukan bahasa mereka. Jadi pada pagi ini kembali kita kepada tema kita, yaitu keinginan yang melebihi batas. Apa sih yang membuat kita terkadang keinginan kita itu melebihi batas? Melebihi batas yang dimaksud di sana yaitu melebihi yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, kita belajar dari kisah pembangunan Menara Babel ini, di mana dari Menara Babel ini kita bisa belajar bahwa keinginan kita kadang melebihi batas. Apa yang menyebabkan keinginan kita melebihi batas? Ada satu hal yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini, yaitu kesombongan. Ya, yang bisa kita lihat dalam ayat yang keempat tadi. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserang di seluruh bumi. Ya, pada yang keempat ini kita bisa melihat ada sesuatu, jika kita baca dari awal, bahwa ada semangat mereka, ada kekompakan mereka ingin membangun Menara Babel. Ya, mereka ingin segera memulai pekerjaan itu. Tapi pada ayat 4b ada lagi sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak lagi sesuai kebenaran firman Tuhan, karena pada ayat 4b di sana dikatakan bahwa supaya marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Ya, cari nama supaya kita jangan terserang di bumi. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan, di sana kita melihat bahwa ada kesombongan mereka, ya, atau keangkuhan mereka yang membuat mereka yang dimana mereka membuat Menara Babel itu di luar kekuatan mereka, di luar kekuatan mereka daripada Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, tapi mereka mengandalkan kekuatan mereka. Ya, jadi kita belajar dari kitab Amsal, ya, dari kitab Amsal kita bisa melihat di sana bahwa Tuhan benci kepada orang-orang yang congkak. Tuhan benci kepada orang yang sombong. Kita akan baca dalam Amsal pasal 16 ayat 18, salah satu membacakannya. Amsal 16 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Ya. Tuhan. Saya akan baca sekali lagi. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan benci kepada orang yang congkak. Tuhan benci kepada orang yang sombong. Jadi pada pagi ini saudara yang terkasih, kita bisa belajar bahwa kesombongan itu Tuhan tidak senang. Jadi pada pagi ini saudara yang terkasih, kita bisa belajar bahwa ketika kita dipercayakan sesuatu hal, marilah kita
Contohnya kita dipercayakan sesuatu hal, marilah kita lakukan dengan segenap hati kita. Jangan ketika kita dipercayakan hal-hal yang besar, kita menjadi sombong. Ya, kita menjadi sombong. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, mungkin ke depan kita sebagai mahasiswa di tempat ini, mungkin ke depan kita dipercayakan jemaat, mungkin bagi yang mengembalakan jemaat yang besar, bahkan mungkin kita sebagai pengusaha yang besar. Biarlah kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada ayat yang kelima, sampai kita kembali kepada kitab Kejadian tadi, pada ayat yang kelima sampai ayat ke-9 itu kita bisa membaca di sana bahwa akibat daripada mereka melakukan sesuatu tindakan yang di luar Tuhan, ya, di mana di ayat ke-9 itu dikatakan, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi saudaraku yang terkasih, biarlah dari ayat ini kita bisa belajar bahwa ketika kita melakukan sesuatu tindakan yang di luar Tuhan, ya, ketika kita melakukan tindakan di luar Tuhan, percayalah itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu tindakan itu di luar Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, pada pagi ini kita bisa belajar bahwa kehidupan kita itu tergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa ketika kita di luar Tuhan. Jadi biarlah setiap kehidupan kita, bahkan keinginan kita, bahwa apapun yang menjadi tujuan kita dalam kehidupan kita itu, kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap keinginan kita. Jadi pada pagi ini kita belajar bahwa keinginan kita kadang melebihi batas itu akibat daripada kesombongan kita, ya, akibat kesombongan kita. Jadi biarlah pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa dari Kejadian pasal 11 ini ayat 1 sampai 9 ini mengajarkan kita bahwa kita tidak mampu ketika kita di luar Tuhan, ya. Biarlah kita senantiasa selalu mengandalkan Tuhan, selalu berlindung selalu berharap kepada Tuhan, kita selalu meminta pertolongan daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini.